Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlen Febrian dari kelompok 1 akan membahas tentang otot, di mana topik khususnya yaitu distrofi otot. Dengan dosen pengampu Suci Maisaro Nasution, SST, MKes. Nah, pada pembahasan kali ini saya bersama keluarga saya yaitu ayah saya. Yang pertama yaitu tentang bagaimana definisi dari distrofi otot ini, serta bagaimana proses yang normal dan tidak normalnya. Distrofi otot sendiri adalah kelompok penyakit yang menyebabkan otot melemah, kehilangan massa, serta kehilangan fungsinya. Nah, hal ini biasanya muncul pada masa kanak-kanak, terutama pada anak laki-laki, namun bisa juga terjadi di semua kalangan usia. Nah, distrofi otot ini juga memiliki banyak pembagian dan jenis-jenisnya. Yang pertama ada Duchenne, yang kedua ada distrofi otot Becker, distrofi otot kongenital, myotonic, facioscapulohumeral, distrofi otot limb-girdle. Selanjutnya itu ada distrofi otot oculocranial. Lalu ada distrofi otot distal dan distrofi otot emery-Dreifuss. Selanjutnya, bagaimana penyebab dan juga patofisiologinya, yaitu yang pertama, adanya mutasi genetik atau merupakan penyakit X-linked pada gen yang bertugas dalam mengatur fungsi otot dan membentuk struktur otot seseorang. Gennya di sini yaitu adalah gen distrofi atau distrofin. Nah, gejala klinis yang menunjukkan seseorang itu mengalami distrofi otot yaitu pertama, sejak kanak-kanak, melemahnya anggota tubuh di bagian bawah secara progresif mengikuti bertambahnya usia. Lalu ada nekrosis serat otot dan enzim kreatin kinase semakin tinggi sehingga menyebabkan otot menjadi lebih rapuh dan tidak berkembang secara maksimal dengan bertambahnya usia. Lalu hal lain yang menunjukkan bahwa seseorang itu mengalami distrofi otot yaitu gaya berjalan yang tidak normal sejak usia muda atau kanak-kanak. Lalu menurunnya refleks tendon dan dapat hilang karena hilangnya serat-serat otot. Hal ini disebabkan oleh gen distrofin itu semakin berkurang bahkan tidak ada di dalam otot seseorang. Lalu selanjutnya itu hanya terasa adanya kontraksi otot tanpa disertai pergerakan tungkai. Lalu selanjutnya, hal ini juga menyebabkan kepada sistem pernapasan. Seseorang yang mengalami distrofi otot biasanya akan mengalami terganggunya pernapasan. Lalu meningkatnya kadar CPK pada jantung, otak, serta otot. Biasanya kadar CPK ini dites melalui dokter spesialis. Lalu dari berbagai gejala itu bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya untuk penyakit gen yang seperti ini tidak bisa masih belum ada informasi jelas tentang bagaimana cara penyembuhannya. Namun hanya bisa diatasi dengan efek mengurangi dan menambah daya kekuatan otot untuk semakin bertahan lebih lama. Lalu yang pertama yaitu dengan cara memakan makanan seperti daging, telur, susu, sayur-sayuran seperti brokoli dan buah-buahan seperti apel. Lalu melakukan aktivitas fisik yang lembut seperti berenang. Biasanya itu ditemani oleh orang-orang yang ahli agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sedangkan kebanyakan tidur pada seseorang distrofi otot maka yang penderita ini dapat semakin memperlemah kekuatan dan fungsi otot. Lalu hal selanjutnya harus dilakukan oleh penderita agar tidak semakin memperparah penyakit ini yaitu latihan fisik yang dapat dilakukan agar seperti berupa stretching, sprinting ataupun latihan berdiri agar tidak mengalami keterlambatan dalam berjalan untuk mengurangi semakin melemahnya otot.
Lalu bagaimana upaya tindak lanjutnya? Walaupun ia telah menderita, tapi harus ada upaya tindak lanjut yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan fisioterapi. Hal ini yang bertujuan untuk pemeliharaan otot dan dapat mencegah terjadinya kontraktur pada penderita distrofi muskular Duchenne. Tetapi jika telah muncul kontraktur, nah fisioterapi ini tidak banyak bermanfaat dan tidak mengurangi kontraktur pada otot penderita tersebut. Lalu penderita muskular distrofi atau juga bisa dibilang distrofi otot perlu juga menjalani uji fungsi paru dan kekuatan otot pernapasan minimal sekali setahun. Hal ini karena seperti yang di gejala klinis tadi, distrofi otot juga akan berpengaruh kepada pernapasan seorang penderita tersebut menggunakan alat spirometri dan blood pressure meter. Karena hal ini juga karena bukan saja pada otot kaki, namun seluruh otot yang ada di anggota kerangka tubuh dia. Selanjutnya yaitu bagaimana pemberian steroid lebih awal yang dapat meningkatkan kekuatan otot sehingga kemampuan berjalan dan dapat diperpanjang sampai usia belasan dan menurunkan kejadian skoliosis, kontraktur dan menjaga pernapasan dan fungsi jantung. Hal ini memang dari berbagai upaya tindak lanjut ini hanya bisa mengurangi dan meningkatkan kekuatan otot, namun tidak bisa menyembuhkan karena biasanya penyakit gen ini sangat sulit untuk disembuhkan karena telah bawaan dari lahir. Nah, selanjutnya yaitu ada upaya tindak lanjut lainnya yaitu pemakaian ankle foot orthosis atau KAFO. Nah, dipergunakan saat otot quadriceps mulai lemah, biasanya di kaki. Nah, yang disertai dengan perkembangannya fleksi kontraktur pada lutut sehingga membantu pasien dapat berdiri dan jalan dengan sedikit normal. Lalu ada menggunakan peralatan ortopedi seperti penyangga ataupun kursi roda. Nah, tujuannya untuk memperbaiki agar penderita yang telah mengalami hampir parah masih bisa berjalan ataupun melakukan mobilitas dengan kemampuan diri sendiri. Lalu penyangga kaki yang memegang ankle pada tempatnya selama tidur dapat menunda terjadinya kontraktur. Selanjutnya yaitu ada menggunakan prednisolon dan deflazacort untuk menurunkan apoptosis dan menurunkan kecepatan timbulnya nekrosis. Ini hampir sama dengan steroid tadi gunanya. Nah, selanjutnya itu bagaimana saran dari ahli Kesmas bagi penderita dan pencegahan di awal. Yang pertama yaitu adalah sebelum menikah melihat riwayat penyakit dari calon ataupun keluarga calon, karena penyakit distrofi otot kongenital disebabkan karena turunan dari keluarga. Ternyata penyakit ini distrofi otot yang kongenital itu ternyata turunan dari keluarga, berarti ada pengaruhnya dengan gen. Lalu membantu anak dalam belajar berjalan. Bila anak mengalami keterlambatan dalam berjalan dari anak pada umumnya, maka sebaiknya melakukan pemeriksaan ke dokter. Selanjutnya yaitu memberikan asupan gizi yang baik dan cukup pada anak seperti daging, susu, telur, sayur-sayuran dan buah-buahan untuk meningkatkan kekuatan otot anak. Selanjutnya itu juga itu dalam melatih anak untuk melakukan olahraga ringan seperti menoleh, mengangkat beban, tummy plank atau tengkurap, dan menggerakkan kaki untuk meningkatkan kelenturan otot dan kekuatan otot. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, mengikuti kegiatan posyandu setiap bulannya agar dilihat pertumbuhan anak secara nyata dan akurat. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.